Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qasim Badrussalam. Di sini saya memegang mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif atau disingkat dengan TDO untuk kelas 10. Oke, langsung saja ke materi. Mesin. Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia yang beroperasi di tempat atau diam. Atau secara umum, mesin juga bisa dikatakan sebagai alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Nah, mesin juga memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi mesin yang pertama yaitu motor pembakaran dalam. Motor pembakaran dalam adalah mesin yang mengubah energi panas atau dari pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak putar poros sebagai penggerak mula. Ciri khas dari mesin pembakaran dalam adalah mempunyai silinder dan piston yang terhubung atau berhubungan dengan poros penggerak. Biasanya mesin pembakaran dalam digunakan untuk penggerak mula kapasitas kecil. Nah, mesin pembakaran dalam juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan konstruksinya. Berdasarkan konstruksinya, mesin dibagi menjadi dua. Pertama, mesin 2 tak dan yang kedua adalah mesin 4 tak. Mesin 2 tak adalah 1 kali putaran poros engkol, 2 kali langkah kerja. Sedangkan 4 tak adalah 2 kali putaran poros engkol, 4 kali langkah kerja. Itu berdasarkan konstruksinya. Selanjutnya ada lagi berdasarkan bahan bakar. Nah, berdasarkan bahan bakar ini mesin dibagi menjadi dua, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Mesin bensin menggunakan bahan bakar bensin dan mesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Selanjutnya adalah motor pembakaran luar. Motor pembakaran luar adalah pembakaran bahan bakar terjadi di luar motor, sehingga untuk melakukan pembakaran motor itu sendiri. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media penghantar, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Biasanya mesin pembakaran luar digunakan untuk penggerak mula kapasitas besar. Adapun yang termasuk mesin pembakaran luar adalah ketel uap atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ketel uap memiliki beberapa komponen. Yang pertama, boiler. Boiler atau ketel uap berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas, lanjut menjadi super steam, kemudian digunakan untuk memutar turbin uap. Selanjutnya ada turbin uap, berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang terkandung di dalam uap panas lanjut menjadi energi gerak putar poros turbin. Lalu ada kondensor untuk mengkondensasikan bekas uap panas dari turbin uap sehingga uap panas tersebut berubah menjadi cair dan siap untuk dipanaskan kembali di dalam boiler. Selanjutnya ada generator. Generator berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik dari poros turbin uap menjadi energi listrik. Nah, itu tadi adalah komponen PLTU beserta fungsinya. Selanjutnya ada
komponen ketel uap atau boiler. Satu, ada feedwater, berfungsi sebagai saluran masuk air. Kedua, ada drain, berfungsi sebagai pembuangan air. Ketiga, ada firebox, berfungsi untuk tempat pembakaran. Keempat, ada flue gas, sebagai saluran pembuangan gas sisa pembakaran. Selanjutnya ada safety valve, berfungsi untuk membuang kelebihan tekanan uap panas. Selanjutnya ada steam dome, sebagai menampung uap panas sementara sebelum dikeluarkan. Ada lagi outsteam, sebagai katup keluarnya uap panas menuju turbin uap. Selanjutnya ada tube, berfungsi sebagai tempat penampung air dan pemanas air agar dapat dikonversi menjadi uap panas. Nah, cara kerja ketel uap adalah air dimasukkan ke dalam tabung atau tube, dipanas melalui firebox yang merupakan kompor bertekanan tinggi, di mana sisa pembakaran nantinya dikeluarkan melalui saluran flue gas. Air yang dipanaskan dengan tekanan tinggi berfungsi untuk mempercepat kenaikan temperatur air di dalam tube sehingga tidak membutuhkan waktu lama akan terkumpul uap. Temperatur uap yang terus naik menyebabkan tekanan di dalam tube juga semakin meningkat sampai mampu mendorong katup di outsteam untuk membuka. Apabila tekanan panas terlalu tinggi, maka safety valve akan membuka untuk membuang sebagian uap panas sampai temperatur uap kembali turun ke temperatur kerja. Nah, selanjutnya ada komponen turbin uap. Komponen turbin uap yaitu casing, berfungsi sebagai komponen yang berfungsi untuk menutup serta melindungi bagian-bagian utama turbin. Kedua, ada rotor yang berputar, terdiri atas poros sudu turbin atau deretan sudu yang disebut stationary blade dan moving blade. Untuk turbin bertekanan tinggi atau ukuran besar, khususnya untuk jenis reaksi, maka motor ini perlu di balancing untuk mengimbangi gaya reaksi yang timbul secara aksial terhadap poros. Selanjutnya ada subshield, merupakan salah satu bagian turbin terletak antara poros dengan casing yang berfungsi untuk mengubah atau mencegah uap air keluar dari dalam turbin melewati sela-sela antar poros. Selanjutnya ada turbin bearing. Turbin bearing pada turbin uap memiliki fungsi sebagai berikut: menahan agar komponen rotor diam, menahan berat dari rotor, menahan berbagai gaya tidak stabil, menahan ketidakseimbangan karena kerusakan sudu, menahan gaya aksial pada beban listrik yang bervariasi. Selanjutnya ada main oil pump, adalah bagian turbin yang berfungsi sebagai pemompa oil dari tangki yang selanjutnya disalurkan menuju bagian-bagian yang berputar pada turbin. Ada pula labirin ring. Labirin ring adalah bagian turbin yang mempunyai fungsi sama dengan gland packing, yaitu menyekat apabila terjadi kebocoran baik uap ataupun oil. Ada yang terlewat yaitu gland packing. Gland packing adalah bagian turbin yang berfungsi sebagai penyekat untuk menahan apabila terjadinya kebocoran baik kebocoran uap maupun kebocoran oli. Nah, dilanjut lagi ada impulse tank, adalah bagian turbin
sudut turbin tingkat pertama terdapat 116 sudut di dalamnya. Selanjutnya ada stationary blade. Adalah sudut-sudut dalam turbin yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan keamanan selanjutnya steam yang masuk. Ada pula moving blade. Moving blade adalah berupa sudut yang berfungsi menerima dan merubah energi steam yang masuk menjadi energi kinetik yang akan memutar generator. Turbin control valve berfungsi untuk mengatur jumlah steam yang masuk ke dalam turbin. Turbin stop valves berfungsi meneruskan atau menghentikan aliran steam sebelum menuju ke turbin. Reducing gear berfungsi untuk menurunkan putaran poros rotor dari 5.500 rpm menjadi 1.500 rpm. Balance piston berfungsi untuk melawan gaya aksial. Gaya reaksi dari sudut yang berputar menghasilkan gaya aksial terhadap sisi belakang dari silinder pertama turbin, jumlahnya 50%. Dan terakhir ada turning device. Adalah mekanisme yang berfungsi untuk memutar rotor dari turbin pada saat start awal setelah shutdown guna mencegah terjadinya distorsi bending akibat pemanasan atau pendinginan yang tidak seragam pada rotor. Nah, cara kerja turbin uap secara singkat adalah uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan tekanan uap. Pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle, akan tetapi sebaliknya kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Oke, segitu materi dari saya. Tugasnya adalah silakan catat ulang semua materi yang saya berikan dan dikirim ke email saya, yaitu kosim.badrul@yahoo.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.